Syihar from Board IMAS akan menampilkan dan menjelaskan tentang program yang kami buat. Program yang kami buat ini berdasarkan instruksi dari dosen pembimbing bahasa pemrograman, yaitu Pak Mas Yono Mutar. Program yang kami buat ini merupakan program bahasa C, di mana program kali ini merupakan gabungan antara ilmu elektronika dan bahasa pemrograman. Tujuan kami membuat program ini ialah agar teman-teman khususnya bidang elektronika, tepatnya pada perhitungan transistor, akan menjadi lebih mudah. Nah, dari penjelasan tadi, kami mengangkat judul yaitu kalkulator transistor, yang dimana kalkulator ini meliputi 3 hal, yaitu bias basis, bias kolektor, dan bias emitter. Selain itu, terdapat pula referensi rumus transistor. So, this is it. Oke, teman-teman, daftar pustaka pada program kami ini kita menggunakan 2 daftar pustaka, yaitu STDIO-H dan Math-H. Jadi STDIO-H itu merupakan pustaka umum pada bahasa C. Jadi seperti printf dan scanf itu dia menggunakan pustaka STDIO-H. Sedangkan Math-H kita gunakan itu untuk perhitungan. Integer main pada program yang kami buat menggunakan float dan integer. Float itu sendiri adalah membaca bilangan pecahan dan desimal. Sementara integer membaca bilangan bulat. Alamat yang menggunakan float pada program kami yaitu IE, IB, IC dan sebagainya, seperti yang saya blok ini. Sementara alamat yang menggunakan integer yaitu pilihan yang kita singkat sebagai pil dan pilihan 1 yang kita singkat sebagai pil 1, seperti yang saya blok ini. Oke teman-teman, pada program kali ini kami menggunakan 2 fungsi, yaitu yang pertama fungsi do while dan yang kedua adalah fungsi switch case. Nah, fungsi do while itu sendiri kami gunakan sebagai pengulangan pilihan. Teman-teman bisa melihat programnya pada layar monitor teman-teman, seperti yang saya blok ini. Teman-teman bisa melihat yang kami gunakan adalah do while. Oke, yang kedua kami menggunakan switch case. Nah, di sini kami menggunakan switch case utama dan switch case sebagai bantu, yang dimana kami biasa mengistilahkan sebagai switch case dalam switch case. Nah, yang pertama itu switch case. Switch case utama teman-teman bisa lihat pada layar monitor teman-teman yang saya blok ini. Nah, ini adalah switch case yang utama, dan sebagai switch case bantunya teman-teman bisa melihat juga di layar monitor teman-teman yang saya blok ini. Ini adalah switch case bantu dari switch case utama. Oke teman-teman, mungkin Oke, jadi kali ini kami akan menjalankan program yang kami buat. Langsung saja kita compile and run. Di sini ada muncul pilihan 1 dan 2. 1 itu rumus, 2 perhitungan. Kali ini saya akan memperlihatkan rumus. Kita tekan 1. Nah, ini rumus umum. Ada rumus umum, rumus basis, rumus kolektor, dan rumus emitter. Namun kali ini saya hanya mengkhususkan rumus basis. Bagaimana cara menjalankan rumus basis itu? Langsung saja kita masukkan ke pilihan nomor 2. Nah, setelah kita tekan pilihan nomor 2 tadi, muncul 3 pilihan, yaitu bias basis, bias kolektor, dan bias emitter. Namun kali ini kan kita akan membahas bias basis. Jadi kita tekan nomor 1. Nah, langsung dia minta nilai PBB. Nah, di sini kita sudah mendapat contoh soal yang telah diberikan.
referensi contoh soal. Di sini nilai VBB, di sini nilai VBB-nya sama dengan 5 volt. Kita masukkan 5 dan nilai VBE-nya 0,7 volt. 0,7 volt. Kita enter dan dia menghasilkan VRB-nya 4,3 volt sini, dimana didapat itu 4,3 volt itu dia rumus VRB itu VBB kurang VBE, maka dia menghasilkan 4,3 volt. Setelah itu program kami minta nilai RB. Di sini nilai RB-nya 470 kilo ohm. Nilai RB-nya di sini kami sudah misalkan 470 itu sebagai konstanta, 10 itu sebagai X, dan pangkat 3 itu sebagai Y. Di sini 470 kilo sama dengan 470 kali 10 pangkat 3. Nah, di program kami minta konstanta. Dan tadi konstanta itu 470. Kita masukkan 470 dan X, variabel X. Variabel X di sini kan kami misalkan 10. Kami misalkan X itu dengan 10. Kita masukkan 10 dan Y atau pangkat, yaitu variabel Y di sini 3. Kita masukkan 3. Maka kita mendapatkan IB-nya itu 0,0009 ampere, di mana rumus IB itu VRB per RB. Nah, setelah itu program kami akan meminta nilai beta DC. Beta DC di sini yaitu 100. Masukkan 100. Nah, dia program kami langsung mendapatkan IC-nya 0,00915 ampere. Nah, di sini sama dengan teorinya, di mana rumus IC itu sama dengan beta DC kali IB. Bisa kita lihat antara rumus pada program dan teori itu beda tipis. Sekian untuk penjelasan bias basis. Oke teman-teman, pada kali ini setelah penjelasan tentang bias basis oleh teman saya sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang bias kolektor. Jadi di mana kami mendapatkan suatu kasus, yaitu seperti gambar pada di papan tulis ini. Nah, di sini terdapat suatu gambar di mana ini adalah sebuah gambar bias kolektor yang diketahui VBB-nya 5 volt, VBE-nya 0,7 dan VCC-nya 15 volt, sedangkan RB dan RC-nya yaitu 470 ohm dengan 3,6 ohm. Nah, perhitungan secara teori. Nah, kita lihat VRB merupakan perhitungan secara teori, di mana selisih antara VBB dan VBE menghasilkan nilai VRB yaitu 4,3 volt, sedangkan untuk mendapatkan nilai IB itu adalah hasil bagi antara VRB dengan RB, di mana 4,3 volt dibagi dengan 470 ohm dan akan menghasilkan 9,14 mikroampere. Nah, setelah kita mendapatkan nilai IB, selanjutnya nilai IB itu akan dikalikan dengan beta DC yaitu 100 untuk mendapatkan nilai IC yaitu 0,91 miliampere. Nah, setelah didapatkannya nilai IC, kita tinggal memasukkannya untuk mendapatkan nilai VCE. Jadi nilai VCC dikurang IC kali RC dan nilai akhirnya itu 11,724 volt. Nah, ini adalah perhitungan secara teori dari bias kolektor. Sekarang kita coba dengan menggunakan program yang telah kami buat, itu menghitung bias kolektor
dengan memasukkan pilihan 2. Nah, pada tampilan ini, pada tampilan di layar, kita diminta memasukkan nilai VBB seperti yang kita ketahui sama dengan kasus yang sebelumnya. Nilai VBB-nya yaitu 5 volt. Kita masukkan 5 volt. Nah, nilai VBE-nya 0,7 volt. Nah, secara otomatis kita akan mendapatkan nilai VRB yaitu 4,3 volt. Lanjut, kita akan memasukkan nilai RB. Nah, pada memasukkan nilai RB terdapat tiga masukan, yaitu konstanta, nilai X, dan nilai Y. Nah, saya akan menjelaskan tentang ketiga itu. Jadi pada soal di sini nilai RB yaitu 470 ohm atau sama dengan 470 dikali 100 kali 10 pangkat 3. Nah, itu adalah nilai RB. Jadi yang dimaksud nilai konstanta itu yaitu 470. Jadi kita memasukkan di user 470. Nah, untuk nilai X yaitu 10. Kita masukkan lagi 10. Dan untuk nilai Y yaitu merupakan pangkat 3. Jadi kita masukkan nilai Y-nya 3. Secara otomatis akan muncul nilai RB yaitu 470.000 ohm, dan secara otomatis juga kita akan mendapatkan nilai IB seperti yang ada di layar yaitu 0,00009 ampere atau sama dengan 9,14 mikroampere. Nah, setelah itu kita memasukkan nilai beta DC. Nilai beta DC yang tertera yaitu 100. Kita masukkan nilai 100. Secara otomatis nilai IC-nya keluar yaitu 0,000915 ampere atau sama dengan 0,91 miliampere. Nah, tinggal kita masukkan nilai VCC yang tertera yaitu 15 volt. Masukkan saja 15 volt. Dan sama kayak tadi nilai RC, kita masukkan konstanta nilai RC yaitu 3,6. Lalu nilai X nya yaitu 10 dan nilai Y pangkatnya itu 3. Secara otomatis kita mendapatkan nilai VCE yaitu 11,706,383 volt, dan hasilnya juga tidak jauh beda dengan hasil dari nilai teori. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari bias kolektor, dan bias emitter akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Teman-teman, di sini kami akan melanjutkan pembahasan dari program kami yang dimana pembahasan kali ini adalah bias emitter. Nah, di sini kami mempunyai satu contoh soal dari bias emitter yang dimana gambarnya bisa dilihat di papan, itu dimana VBB itu adalah sama dengan 5 volt, RC-nya sama dengan 3,6 kilo ohm, VCC sama dengan 15 volt, dan RE sama dengan 10 kilo ohm. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menghitung secara teori dulu, di mana VE sama dengan rumus dari VE adalah sama dengan VBB dikurang VBE, dan di mana nilai VBB tadi adalah sama dengan 5 volt dan nilai VBE sama dengan 0,7 volt. Teman-teman bisa lihat di papan hasilnya itu 4,3 volt. Oke, sekarang kita akan mencari nilai IE. IE sama dengan VE per RE, dimana nilai VE tadi adalah 4,3 volt ini, dan nilai RE adalah 10 kilo ohm. Nah, di sini kami bagi dikali 10 pangkat 3, maka hasilnya adalah 0,43 miliampere. Nah, selanjutnya itu IE sama dengan IC, maka IC nya juga sama dengan 0,43 miliampere. Nah, sekarang kita lanjut ke VC, dimana VC sama dengan VCC dikurang IC dikali FC. Nah, VCC tadi kita ketahui VCC sama dengan 15 volt
dikurang IC tadi 0,43 dikali 10 pangkat dengan 3. Nah, RC itu sendiri sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat dengan 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 15 volt dikurang 1,848. Nah, hasil akhirnya itu adalah 13,452. Oke, sekarang ke VCE, di mana VCE sama dengan VC dikurang VE. Nah, VC tadi kita sudah dapatkan nilainya yaitu 13,452 volt, sedangkan VE sama dengan 4,3. Di sini kita kurangkan 13,452 dikurang 4,3, maka hasil akhir yang kita dapatkan adalah 9,152 volt. Nah, itulah tadi hitungan secara teori. Jadi teman-teman, sekarang kita akan melakukan pembuktian di program yang telah kami buat. Sekarang kita run programnya. Pilihannya seperti tadi, kita pilih perhitungan. Yang kedua masuk pilihannya adalah bias emitter, atau bias emitter itu di angka nomor 3. Nah, kita ketik 3, kita enter. Nah, yang pertama yang diminta oleh user adalah nilai VBB. Nah, nilai VBB yang kita ketahui tadi adalah sama dengan 5 volt. Kita enter. Teman-teman bisa lihat di layar monitor. Nah, yang kedua user meminta lagi nilai VBE. Nah, nilai VBE tadi adalah sama dengan 0,7 volt. Kita enter. Nah, setelah kita enter, kita mendapatkan hasil dari VE yaitu sama dengan 4,3 volt. Teman-teman bisa lihat di layar monitor teman-teman. Nah, sekarang user meminta lagi, dimana sekarang kita akan menghitung nilai dari RE. Nah, yang pertama user meminta nilai konstanta. Nah, nilai RE tadi adalah, saya jelaskan sedikit. Nilai RE tadi adalah 10 kilo ohm, 10 kilo ohm. Maka 10 kilo ohm ini sama halnya dengan 10 kali 10 pangkat 3. Nah, di sini user meminta nilai konstanta. Nah, yang dimaksud dari nilai konstanta di sini, nilai ini adalah nilai konstanta, dan nilai ini adalah variabel X, dan nilai ini adalah variabel Y. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai konstantanya sama dengan 10. Selanjutnya user meminta lagi nilai X atau variabel X. Nah, tadi kita sudah permisalkan variabel X itu sama dengan 10. Nah, variabel Y itu sama dengan 3. Nah, kita enter, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini telah muncul nilai RE yaitu 10.000 ohm. Di sini kita juga langsung mendapatkan nilai dari IE yaitu sebesar 0,0043 ampere. Nah, selanjutnya IE sama dengan IC. Nah, maka nilai IC itu sama hanya dengan nilai IE yaitu 0,0043 ampere. Nah, selanjutnya kita lanjut mencari nilai VCC. Nah, kita ketahui tadi nilai VCC nya itu 15 volt. Nah, kita enter. Setelah itu kita akan mencari nilai RC. Nah, seperti halnya dengan tadi di nilai cara mencari nilai RE, di sini user meminta nilai konstanta, nilai X, dan nilai Y. Dan nilai konstantanya tadi adalah 3,6, sedangkan nilai X nya yaitu 10, nilai Y nya itu sama dengan 3. Teman-teman bisa lihat di layar monitor teman-teman. Kita enter, maka hasil yang kita dapatkan nilai RC adalah 3600 ohm. Nah, di sini kita akan mendapatkan juga nilai VC sebesar 13,452 volt, dan kita juga akan mendapatkan nilai VCE sebesar 9,152 volt. Tadi sedikit penjelasan dari bias emitter. Terbanglah kau tinggi. Itu adalah penjelasan tentang
program kami yaitu kalkulator transistor. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing kami sehingga dapat membuat program ini. Semoga video kami ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekian. Terus lebih yang kurang yang mohon dimaafkan. Wassalam. Show the world in your eyes bright.